Iya, pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Rudi Andanu yang saat ini sudah berada di Hotel Arya Duta Tugutani, Jakarta Pusat, yang saat ini sudah bersama Ketua DPR Ade Komarudin. Rudi, silakan. Ya baik Tasya dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPR Ade Komarudin. Pak Ade, ini kalau kita bicara soal sosok Pak Mochtar Riyadi nih Pak, ini kira-kira ide-ide apa yang menarik yang mungkin juga patut ditiru ya oleh generasi-generasi muda saat ini Pak? Pertama saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku dengan judul Manusia Ide, biografi Pak Mochtar Riyadi. Beliau saya mengenal sudah sangat lama, beliau pengusaha yang sukses. Dan ide dan gagasannya selain ide-ide cerdas juga sangat futuristik. Misalnya beliau bergelut atau menggeluti menggeluti satu usaha di sektor keuangan, dan pada saat itu cukup banyak keberhasilannya. Kemudian dilanjutkan sekarang banyak beliau terjun di sektor ya jasa sosial ya, rumah sakit, pendidikan gitu. Mungkin itu mengiringi atau terinspirasi oleh beliau yang sudah semakin sepuh gitu. Tetapi bisnis dipadukan dengan satu kegiatan sosial itu sangat luar biasa. Dan saya menginginkan bahwa ide dan gagasannya terakhir ini itu yang sangat bagus buat generasi penerus, dicontoh terutama generasi penerus di sektor usaha, terobosan luar biasa secara marketing. Sektor usaha ketokohan yang sikap profesionalisme kadar sosial yang tinggi semacam rumah sakit, pendidikan, itu tetap juga kegiatan usaha yang tidak merugikan. Beliau selalu justru dalam jangka panjang mungkin itu bagus. Ini penglihatan saya sebagai seorang politisi, bukan sebagai pengusaha. Ini kan kalau kita melihat sosok Pak Mochtar Riyadi ini menarik. Dulu dikenal sebagai orang yang sangat mumpuni di bidang perbankan. Tapi ternyata di bisnis-bisnis yang lain juga ternyata Pak Mochtar ini bisa menunjukkan bahwa dia juga piawai Pak Ade. Nah, ini apa sebetulnya yang menurut Pak Ade bisa membuat Pak Mochtar sukses di berbagai bidang itu? Apakah memang nilai-nilai, prinsip-prinsip hidupnya atau apa sebetulnya? Begini, di dalam agama saja ada etik yang menjadi semangat, etik agama ya. Etik agama beliau yang membuat semangat beliau untuk berusaha kerja keras dengan ide-ide yang cerdas. Dan beliau mampu mengimplementasikannya. Dahulu di sektor perbankan, sekarang di sektor lain, bahkan di properti. Beliau sangat berhasil. Dan bahkan selain memang berhasil dalam usahanya di tingkat nasional juga mampu menembus secara global. Sudah bicara jangan lupa rencana bisnis dia yang untuk beliau menerapkan gagas teknologi nano, dilanjutkan oleh para putranya terutama sekarang di bidang ini, kesehatan. bisnis Dan itu yang menurut dibuktikan saya sekian puluh tahun kemudian dengan mendirikan mungkin rumah pengalaman sakit waktu kanker. di sektor Nah, ini visi bank, ini yang sektor paling perbankan mengesankan. dahulu. Sekarang bisnis yang digeluti oleh grup ini saya lihat tahan banting atas keadaan ekonomi, dampak global ya. Misalnya rumah sakit, pendidikan, dan sektor-sektor jasa keuangan lainnya digeluti oleh grup ini sekarang tidak kena masalah. Yang kena masalah adalah bisnis yang karena komoditi, dan beliau tidak menggeluti itu. Terima kasih banyak Pak waktunya. Ya baik Tasya, itu tadi Ketua DPR RI Ade Komarudin, kembali ke Anda.